Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Aslamku. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab ya, atau menanggapi komentar terbaru ya. Nah, di sini ada 3 komentar terbaru dari teman kita. Yang pertama ya, itu mengomentari dari video saya yang kemarin saya upload ya, yang nama akunnya Reina 3 jam yang lalu. Mas minta no WA nya mas please. Untuk nomor WA itu sebenarnya udah saya cantumkan, saya cantumkan di komentar, tapi kalau kalian nyari pasti pusing ya. Ya, jadi untuk mungkin yang pengen sharing atau apa, silahkan ya, lewat chat. Yang penting lewat chat aja atau rekam suara ya. Nah, untuk nomor WA itu bisa kalian catat, enggak apa-apa. Kalau pengen sharing enggak apa-apa, kalau enggak pengen sharing dengan saya ya enggak apa-apa gitu ya. Silahkan catat 089 533 59 63 kali 70. Oke ya, jadi saya nggak pelit-pelit untuk nomor WA, karena ya menurut saya teman-teman yang mungkin masih kebingungan mau sharing, silahkan sharing. Tapi kalau misal balasnya agak lama ya apa ya, karena saya nggak selalu megang HP terus ya, dan saya nggak mungkin balesi WA dari orang banyak ya. Oke, jadi sudah saya jawab ya, yang pertanyaan dari Reina, itu nomor WA saya ya. Terus selanjutnya ada MH Family 11 jam yang lalu ya. Saya semakin stres rasanya mas. Semakin kesini belum muncul perubahan. Masih perih 24 jam nonstop di ulu hati. Bahkan buat duduk dan berdiri saja sakit sekali. Dan saya semakin kesini semakin gendut. Berat badan semakin naik, terus obesitas saya 87 kilo. Saya semakin takut mas, nggak makan sakit, makan terus berat badan semakin naik. Tidur pun saya bawa nasi. Kadang tidak bisa tidur saking perihnya. Mohon sarannya. Nah, ini ya. Ini salah satu teman kita yang sensasinya sama seperti saya dulu ya. Untuk MH Family ini nggak tahu bapak-bapak atau ibu-ibu atau bahkan anak muda, saya juga nggak tahu. Untuk MH Family, semakin stres rasanya, betul. Saya dulu juga gitu, rasanya bukan tambah enak, tambah stres ya, karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh, sakit terus badannya ya. Semakin kesini belum muncul perubahan, masih perih 24 jam nonstop ya. Saya dulu 24 jam nonstop ya. Hilangnya itu pas tidur tok ya, kalau pas bangun tidur nanti sakit lagi, perih lagi ya. Pokoknya di ulu hati tuh bandel banget saya dulu. Bahkan buat duduk dan berdiri saja sakit sekali ya. Betul, buat duduk sih rasanya seperti mengganjal ya. Kalau dulu memang saya sakit ya, sakitnya itu di ulu hati ya, yang saya omongkan. Di ulu hati itu seperti perih, mengganjal, nggak nyaman lah pokoknya buat ngapain itu nggak nyaman. Terus sama apa ya, sama seperti apa ya, seperti nggak nyaman lah intinya ya. Intinya nggak nyaman, susah untuk dijelaskan sih soalnya. Terus dan saya semakin kesini semakin gendut, berat badan semakin naik, terus obesitas saya 87 kilo. Saya semakin takut mas, nggak makan sakit, makan terus berat badan semakin naik ya. Untuk makan ya, makan coba nasi dilembekin ya. Nasi dilembekin, bisa nasi tim ya. Nasi tim itu nasi yang dilembekin, bisa nasi biasa terus diulek sampai halus ya. Untuk MH Family ini saran saya, makannya setiap makan coba
coba 2 jam sekali dengan porsi kecil ya, jangan sampai kelaparan. Kalau apa ya, kalau 2 jam sekali terlalu pendek, coba makan sehari 5 kali. Kalau 5 kali masih kebanyakan juga, sehari 4 kali. Pokoknya disesuaikan sama perutnya. Kalau nanti udah sesuai pas, nah itu dipertahankan. Dan lauknya juga jangan yang gorengan ya, lauknya daging, itu daging merah itu jangan, daging ayam nggak apa-apa, dagingnya saja. Terus sayur-sayuran pasti harus tahu lah yang boleh dan yang enggak. Kalau bisa sih seperti bacem itu nggak apa-apa ya, bacem yang kecap gitu itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kecapnya jangan berlebihan. Semuanya yang berlebihan pasti akan nggak baik ya, itu sih menurut saya. Terus untuk minumnya itu air putih hangat terus ya. Untuk MH Family minumnya air putih hangat terus ya. Terus untuk herbal bisa konsumsi yang alami, bisa dari dokter ya, juga bisa. Kalau beli sendiri di apotek itu jangan ya, lebih baik konsultasi dulu ke dokter ahli penyakit dalam, terus nanti bisa disarankan obatnya pakai apa. Kalau nanti obatnya habis, ke dokter lagi, itu juga nggak apa. Yang penting terus berusaha. Untuk herbal itu bisa kunyit, bisa madu, bisa apapun bisa. Sebenarnya semuanya itu bagus, cuma tergantung cocok atau tidak di kita gitu ya. Kalau bagus terus nggak atau mahal bahkan sampai jutaan, puluhan juta kalian beli, tapi obat itu nggak cocok di kita. Obat itu bagus tapi belum tentu cocok di tubuh kita. Makanya cari yang ringan-ringan dulu, yang mudah didapat dulu, dirutinkan ya. Minimal lah 3 bulan harus ada perubahan meskipun sedikit ya, dengan dibarengin dengan 3 pola hidup sehat: pola makan, pola pikir, pola hidup. Pola makan, jangan telat makan, terus makannya yang teratur, minumnya, tidurnya jangan malam-malam, tidurnya mentok jam 10 malam ya. Kalau susah tidur, dengerin relaksasi audio, relaksasi tidur biar tenang, atau sering-sering bersolawat ya. Pokoknya intinya buat hatinya adem ayem gitu ya. Meskipun masalah ekonomi atau masalah yang lainnya masih nggak karuan, yang penting intinya buatlah tubuh kalian atau diri kalian itu merasa tenang, merasa ayem lah ya. Meskipun di luarnya itu masih banyak masalah, itu nggak usah dipikirin dulu. Yang penting tubuhnya sehat dulu gitu ya. Tubuh pikiran sehat semua, nanti pencernaan juga ikut sehat meskipun sedikit-sedikit ya. Itu butuh kesabaran yang ekstra, nggak bisa langsung cepat, itu nggak bisa ya untuk MH Family dan teman-teman semuanya. Untuk obesitas ya, 87 kilo itu ya belum termasuk obesitas ya, belum gemuk banget lah. 87 kilo itu udah ya nggak gemuk banget. Terus makanan yang bikin gemuk itu juga ya. Pokoknya intinya makanannya jangan terlalu banyak makan ya. Makan tapi jangan sampai melebihi kapasitas. Mungkin ini melebihi kok, berat badannya cepat banget naik ya. Ya intinya gini, makan 3 kali sehari ya dengan porsi standar. Tapi susah juga sih bagi yang makannya dikit, itu juga susah. Bagi yang makannya banyak, yang lagi ya. Sebenarnya intinya disesuaikan saja ya. Kalau misal lapar ya makan porsi dikit saja ya, porsi dikit. Minum air putih hangat dibarengin dengan buah-buahan seperti melon, pepaya, pisang, itu nggak apa-apa. Terus pir itu juga nggak apa-apa ya. Intinya harus perut jangan sampai lapar ya. Misal waktunya makan ya makan meskipun belum terasa lapar ya. Itu sih intinya. Terus tidur pun saya bawa nasi. Untuk bawa nasi sih
ya nggak apa-apa. Yang penting kalau saya dulu, saya sedia buah-buahan, buah sudah saya potong, saya masukkan di mika, saya kasih tusuk itu atau garpu. Nanti kalau pas bangun tidur kaget minum, saya sedia termos juga ya, termos air panas. Nanti pas kaget saya tak kebangun gitu, saya tuangkan air panas, saya minum, terus saya nyemil dikit ya, terus nanti tiduran lagi dan tidur lagi lah intinya. Terus kadang tidak bisa tidur saking perihnya. Nah ini ya, ini juga susah sih ya, saya dulu juga gitu. Soalnya saya dulu juga susah tidur, dikit-dikit kebangun, perih perutnya, nggak karuan, mual sampai mau muntah-muntah itu, tapi nggak keluar ya, muntah-muntah, mual-mual, wek gitu, tapi nggak bisa keluar apa-apa. Ya itu saya dulu, sampai saya wah ini kenapa. Terus saya kasih malam-malam ya, itu saya kepepet ya, karena saya bingung. Saya minumin Milanta ya, Milanta saya minum ya, terus udah agak mendingan lah, terus saya tidur lagi. Itu sensasinya masih banyak ya, cuma yang di perut yang bikin nggak bisa tidur itu agak mending. Terus besok gitu lagi. Terus intinya gini saja, kalau merasa begitu, untuk apa ya, untuk daruratnya itu bisa minum Milanta itu juga bisa ya, tapi itu mendingan sebentar, nanti atau besoknya itu muncul lagi ya. Intinya gitulah. Kalau yang alaminya sih air putih hangat saja ya, air putih hangat diseduh dikit-dikit pelan-pelan ya, dan makan dikit, karena itu produksi asam lambungnya lagi tinggi-tingginya ya. Jadi kita harus pintar-pintar lah mengakalinya. Kalau misal perut gak enak, panas, rasanya perih, begah, tiba-tiba itu nggak tertahankan, perih biasanya ya, yang nggak tertahankan itu biasanya ada luka ya. Seperti saya dulu, makannya yang halus-halus dulu, nanti agak mendingan, nanti gitu lagi, nanti agak mendingan lagi. Saya kasih nasi yang saya ulet, saya haluskan biar apa ya, lambungnya itu nggak bekerja secara maksimal, karena lambungnya belum normal ya. Kalau lambung belum normal ya, makan yang halus-halus dulu, itu intinya. Oke, jadi gitu ya, itu sarannya, semoga bermanfaat untuk MH Family. Saya lanjut ya. Terima kasih. Di bawahnya ada Aditya Maulana, lambung udah enak semua, udah enak, tinggal kepala pening dan kayak mau pingsan sama kaki masih dingin. Nah itu minumnya air putih hangat terus ya Mas Aditya Maulana, minumnya air putih hangat terus kepala pening itu bisa darah rendah ya, terus kayak mau pingsan tuh juga bisa darah rendah. Kayak mau pingsannya seperti apa dulu, seperti panic attack atau bukan? Kalau seperti panic attack itu bisa jadi dari pikiran, bisa jadi dari lambung, bisa dari, kalau dari pikiran itu biasanya ada masalah apa, terus dipikir terlalu banyak mikir, biasanya bisa gitu. Terus kalau dari lambung itu masalah makan, telat makan, makannya sembarangan, minum kopi, merokok, itu semuanya bisa terjadi ya, bisa mengakibatkan yang namanya penyakit yang diderita kita sendiri. Yang tahu itu kita sendiri ya. Coba diperhatikan, kalau habis makan apa, terus kambuh enggak? Kalau habis makan ini misal kambuh enggak? Kalau enggak, makan apapun enggak kambuh. Tapi kalau pas kepikiran atau pas mikir berat kok kambuh, berarti itu dari pikiran gitu ya. Jadi susah sih untuk menjelaskan, karena saya niatnya untuk menyampaikan, biar teman-teman semuanya yang nonton video ini itu tahu ya, meskipun ini video ini sifatnya suara saja ya, karena saya juga merekam dari layar handphone ini ya. Jadi gitu Aditya Maulana, diperhatikan dulu atau dikoreksi dulu, itu dari lambung, dari makanan atau dari pikiran ya. Karena di beberapa teman-teman itu juga ada yang dari pikiran ya, makan apapun nggak apa-apa, perut nggak apa-apa, nggak ada sensasi, tapi kalau pas kepikiran, wah rasanya kayak mau pingsan, rasanya dingin, itu juga bisa. Saya juga bingung loh kok bisa dingin, biasanya kan dari makan, dari lambung. Kalau saya dari lambung ya, dari makanan. Kalau habis makan apa pedes atau apa itu saya langsung panic attack seperti mau pingsan gitu ya.
Itu yang saya alami. Yang saya alami itu dari lambung, bukan dari pikiran. Dari pikiran mungkin ya semua orang pasti ada pikiran lah ya yang membebani kita sendiri ya. Tapi harus diperhatikan, benar-benar diperhatikan, dikoreksi lagi untuk Mas Aditya Maulana. Kalau dari makanan atau dari lambung, biasanya kalau kita makan apa pedes misal ya, kita makan pedes langsung muncul kayak mau pingsan, kaki dingin ya, itu bisa jadi lambungnya belum normal ya, harus dijaga dulu makanannya, terus dirutinkan herbalnya atau obat dokternya silahkan ya. Jadi gitu sih intinya. Minumnya air putih hangat terus kalau kaki masih dingin, terus minumnya air putih hangat, terus minumnya air putih hangat tok saja. Kalau misal lemas bisa dikasih gula pasir, itu juga bisa, jus juga bisa, jus buah ya, jus buah yang alami ya, bisa seperti pisang, pepaya itu di jus, atau semangka atau melon itu semuanya di jus nggak apa-apa ya. Tapi diperhatikan dulu itu dari mana dulu gitu, yang tahu jenengan sendiri. Saya nggak bisa nganu ya Mas Aditya Maulana, karena saya juga bukan dokter, tapi saya tahu apa yang menimpa saya itu gimana, saya juga tahu waktu itu ya. Makanya saya berani mengasih tahu ke teman-teman semuanya, atau menanggapi lah intinya, lebih tepatnya menanggapi dari komentar-komentar dan menjawab lah setidaknya ya. Dan semoga bermanfaat untuk Mas Aditya gitu ya. Minumnya air putih hangat terus, makanan dijaga, pikiran dijaga, diperhatikan, dikoreksi apa itu dari mana penyakitnya, atau dari pikiran atau dari lambung atau dari makanan ya, silahkan dikoreksi sendiri. Oke, jadi gitu saja, terima kasih, sekian dari saya. Nanti video selanjutnya akan saya buat lagi ya untuk menjawab komentar dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.